Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa melakukan sebuah kegiatan terkhusus. Ini adalah tugas saya selaku calon guru penggerak untuk menyampaikan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang asal. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin ada sambutan atau sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Habib sebagai calon guru penggerak di SD Impres 1 Ujuna. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Impres 1 Ujuna, dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu, ibu-ibu saya, ibu-ibu wali murid dan anak-anakku sekalian yang sangat Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keafiatan untuk hadir di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Adi ini. Jadi inilah inilah manfaat yang bisa kita petik kalau di sekolah itu ada guru penggerak. Jadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu diimbaskan melalui guru penggerak, kemudian guru penggerak mengimbaskan lagi kepada kita sebagai warga sekolah SD Impres Ujuna. Kemudian kami sampaikan bahwa kita juga akan ada lagi satu calon guru penggerak lagi yang sudah lolos, ini akan maju ke tahap 2, yaitu Ibu Iin. Jadi nanti kegiatan kita di sekolah akan lebih sibuk lagi karena sudah ada 2 guru penggerak. Nah, tugasnya guru penggerak ini menggerakkan warga sekolah untuk untuk memajukan sekolah dan sekolah di sekitarnya. Itu harapan kami. Oleh karena itu kedepannya kita semua wajib ikut untuk apapun program guru penggerak itu, kita harus mendukung sepenuhnya. Kemudian yang berikutnya, setelah Pak Adi ini mengimbaskan ke kita apa program guru penggerak, kita juga nanti insya Allah akan memetik manfaat dari program ini untuk memajukan sekolah kita yang tercinta ini. Untuk anak-anakku sekalian, jadi tetap ikuti kegiatan ini, pasti nanti
akan ada manfaatnya untuk kalian. Mengapa kalian juga diikutkan dalam kegiatannya Pak Guru ini ya. Jadi kami mohon kesediaannya semuanya untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai, dan kami ucapkan terima kasih. Demikian Pak Adi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari kepala sekolah. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sedikit informasi yang terkait kegiatan. Baik, langsung saja ya, mungkin saya sampaikan materinya. Ya, sebenarnya ini ada notulennya. Ibu Guru bisa di kertas saja, catat-catat. Dan ada kertas. Boleh lihat Ibu Hera, ada kertasnya ya? Di apa? Di buku tulis juga boleh. Iya, karena di sini terkait aset ya, pengelolaan aset. Baik, langsung saja saya sampaikan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa ya, walaupun tidak dengan undangan secara tertulis, tapi cuma pemberitahuan ya, alhamdulillah bisa menyempatkan diri meskipun ya ini waktu-waktu yang sangat kesibukan. Bu Hera itu notulen ya, waktu-waktu sibuk yang menjelang puasa. Sebenarnya kegiatan ini rencananya saya akan adakan setelah libur ya, cuman tadi malam ada penyampaian dari pengajar praktik saya yang membimbing dan mendampingi segala kegiatan saya. Tanggal 27 ya, beliau akan berkunjung menanyakan apakah tugas ini sudah diberikan atau belum. Makanya mau tidak mau ya, dengan keterbatasan ya harus tetap dilaksanakan, karena tanggal 27 kan libur sudah anak-anak. Dari tanggal 22 sampai tanggal 3 nanti baru masuk anak-anak. Gurunya tidak tahu apakah libur atau tetap masuk. Ya baik, kalau kita melihat dalam judulnya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, ya sejatinya kita semua adalah pemimpin ya. Guru pemimpin bagi murid-muridnya, orang tua pemimpin bagi anak-anaknya. Dan ini insya Allah ada korelasinya antara guru dengan guru dengan wali murid ya, karena sekolah itu tidak akan maju kalau tidak ada dukungan daripada wali murid. Makanya penting untuk saling menjaga kerjasama sehingga sekolah itu bisa maju. Ya, sumber daya kita tahu ya, hal-hal atau kekuatan apa yang ada di sekolah itu yang bisa kita kelola sehingga program-program sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, sekolah sebagai ekosistem. Nah, pernah mendengar kata ekosistem? Apa itu ekosistem? Iya, luar biasa ya murid kita ya. Hubungan interaksi atau hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dan ya makhluk yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan, itu ekosistem. Nah, kita ketahui sekolah ini sebagai sebuah ekosistem. Kenapa? Karena ada hubungan ya makhluk hidup. Siapa makhluk hidupnya? Guru, kepala sekolah, wali murid. Makanya murid dilibatkan dalam hal ini. Ya, ada dua unsur, biotik dan abiotik. Kalau biotik ini unsur yang hidup, ya unsur yang hidup. Abiotik ya benda mati seperti gedung, ya ruang kelas, perpustakaan, kantin, lapangan, taman, ya kamar kecil itu termasuk abiotik.
ya buat sesingkat mungkin materinya ya. Ya, biotik. Ya, sini sudah saya sebutkan tadi ada murid, guru, kepala sekolah, wali murid, pengawas, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait. Ya, kemudian abiotik ini ada keuangan, ya, sarana dan prasarana dan lingkungan alam. Nah, jadi hubungan antara biotik dan abiotik inilah yang menjadi sebuah ekosistem di sekolah. Maka penting untuk saling interaksi itu harus positif ya, sehingga apa yang dijalankan dalam program-program sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ada dua pendekatan ya terkait pengelolaan sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kalau bahasa Inggrisnya ini deficit based approach. Kemudian pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based approach. Nah, tergantung kita ya, apakah kita melihat pendekatan ini kan cara pandang kita melihat sesuatu, yaitu namanya pendekatan. Apakah kita ketika melihat sesuatu itu berbasis kekurangan atau berbasis aset atau kekuatan? Nah, yang sering terjadi adalah pendekatan berbasis kekurangan. Ya, kita berusaha, misalkan kegiatan sekolah tidak jalan itu karena kenapa? Jadi kekurangannya ini yang kita cari. Murid kita ketika tidak berprestasi, ya, yang selalu yang dilihat adalah kekurangan. Ya, nah, kedepannya, ya, kita akan melihat pendekatan itu berbasis aset atau kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan. Ya, sebenarnya kita ketahui anak kita itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan dan kekurangan. Kalau kita melihat kekurangan, ya, anak kita, ya, kita akan berpikir bagaimana anak itu bisa tertutupi kekurangannya. Jangan kita berpikir untuk apa? Untuk meningkatkan, ya, kelebihan yang sudah kita miliki. Ya, misalkan nilai matematikanya kurang, nah, itu yang selalu kita angkat, ya, sehingga apa? Menimbulkan hal yang negatif pada anak tersebut. Padahal masih ada hal-hal yang positif, kelebihan yang dia miliki. Misalkan dia mungkin pandai dalam agama atau pandai dalam seni, ya, atau olahraga. Nah, ini yang kita tidak angkat. Makanya terkadang program-program sekolah itu tidak jalan karena itu kita melihat hanya pendekatannya berbasis kekurangan. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwasanya kita melakukan pendekatannya itu berbasis aset atau kekuatan, maka kita akan berpikir bagaimana meningkatkan kelebihan atau kekuatan yang sudah ada pada anak tersebut. Ya. Sehingga energi yang digunakan itu untuk hal-hal yang lebih positif, bukan mencari bagaimana menanggulangi masalah, tapi bagaimana meningkatkan apa yang sudah ada, yang sudah baik itu menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Ya, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, ya, akan memusatkan perhatian kita sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, ya, pada apa yang mengganggu, ya, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi energi kita habis hanya untuk melihat kekurangan, ya, kemudian apa yang tidak berjalan dengan baik, ya, meskipun itu baik, ya, ketika ada masalah kita carikan solusi, itu bagus. Tapi ketika untuk pengembangan sekolah itu kurang maksimal. Ya, pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan berbasis aset, ya, adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Ya, ini bahasa Inggris, saya tidak terlalu fasih bahasa Inggris. Seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri, untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif, ya, dalam kehidupan,
dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Ya, jadi melihat hal-hal yang positif. Apa yang sudah positif itu yang dikembangkan. Ya, apa yang sudah positif itu yang dikembangkan, dan bagaimana kita berpikir untuk memaksimalkan lebih lagi. Nah, ini Grant dan Haynes menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset, seperti yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Ya, kalau berpikir kekurangan, fokus pada masalah dan isu, ya, fokus pada masalah. Tapi kalau kita berbasis kekuatan, fokus kita pada aset dan kekuatan. Aset apa yang sudah kita miliki? Ya, nanti kita sebutkan. Ternyata selama ini yang saya pikirkan aset itu hanya fisik. Ya, ternyata ada 7. Ya, ada 7 model aset yang dapat digunakan oleh sekolah untuk mengembangkan sekolah. Nanti insya Allah kita sebutkan. Kemudian berkutat pada masalah utama. Kalau berbasis aset atau kekuatan, membayangkan masa depan. Ya, kalau anak tidak mengerjakan PR, fokus ibu gurunya di situ. Masalahnya tidak mengerjakan PR. Tapi kalau berbasis kekuatan, dia akan membayangkan masa depan. Ya, membayangkan masa depan. Misalnya kayak kemarin ada anak kelas 3, itu luar biasa, azan, ya. Baru saya tahu juga, pada saya beragama. Ya, kelas 3. Suaranya luar biasa. Bisa, kalau saya bilang, kalau orang tua rata-rata itu kalah dengan gaya nada daripada anak itu azan. Ya. Dan insya Allah akan ikut lomba nanti di tanggal 24 di RRI, insya Allah. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Nah, ini kalau kita berbasis kekurangan, apa yang kurang? Ya, ketika guru bertemu, apa yang dibicarakan adalah kekurangan-kekurangan. Oh, ini tadi anak ini berkelahi ini, ya. Tapi jarang berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya, kalau ada anak yang berkembang di sebagaimana yang saya sebutkan tadi di seni, itu yang dikembangkan. Ya, sehingga bakat minatnya itu bisa menjadi lebih maksimal lagi. Ya. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Ini kalau kita berbasis kekurangan, mengadakan sebuah kegiatan, tidak usah mengadakan ini. Kenapa? Tidak ada modal, ya, tidak ada dana, sumber daya kita kurang. Berbeda dengan orang yang berpikiran, berpandangan berbasis aset, ya. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi kegiatan bisa tetap berjalan meskipun dengan aset yang kurang memadai, karena kita berpikir positif ke depan. Yang berbasis kekurangan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi proyek dikerjakan untuk menyelesaikan masalah. Sementara kalau kita berbasis aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Ya, berdasarkan visi dan kekuatan. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu yang berbasis masalah, ya, atau kekurangan. Yang berbasis kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Itu sekilas, ya, tentang perbedaan cara pandang, ya, melihat situasi, kondisi yang berbasis aset dan berbasis kekuatan. Ya, ini materi terakhir. Ya, setelah itu baru kita akan membicarakan strategi kita dan pemanfaatannya. Nah, kita dapat meminjam kerangka dari Grant dan Haynes yang memetakan 7 aset utama, sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi, ya, atau di dalam buku ini disebut sebagai model utama. Ya, 7 model utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Sekarang kita berbicara lingkup sekolah.
dalam pemanfaatannya. Ketujuh aset ini dapat saling beririsan saling bersinggungan. Ya, antara model satu bisa bersinggungan dengan model yang lain. Dalam pemanfaatannya ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Misalnya model budaya dapat beririsan dengan model agama. Selengkapnya kita bisa pelajari berikut ini. Yang pertama model manusia. Ya, di model manusia ini ada apa saja? Manusia. Ada guru, murid, kepala sekolah, terus wali murid, ya, komite, pengawas dan lain-lain. Modal sosial. Ya, modal sosial ini bisa berupa institusi atau organisasi. Ya, mungkin ada komunitas di sekitar sekolah. Ya, itu menjadi modal kekuatan kita juga untuk pengembangan. Ya, organisasi yang bisa PGRI, kalau guru ya ada PGRI, kemudian KKG, ya ada Dharma Wanita, ya itu masuk PKK, ada di sekitar sini PKK, Desa Wisma ya. Nah itu bisa menjadi aset ya atau kekuatan sekolah. Jadi sekolah itu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut atau komunitas-komunitas tersebut ya. Modal politik, ya kalau modal politik ini terkait kebijakan, ya kebijakan kepala sekolah, ya kebijakan kepala sekolah, kebijakan dinas, ya terkait tentang pendidikan, ya. Modal agama, ya modal agama ini, ya kita sudah pahami ya. Agama di Palu ini ada berapa? Ada 6 ya. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu satu ya, sudah ada Konghucu itu model agama. Ya, di sekolah kita ini muridnya ada Hindu, ada Kristen, ada Islam. Kalau Buddha belum ada. Nah, ini termasuk aset untuk modal yang bisa dijadikan kekuatan bagi sekolah tersebut. Kalau budaya, ya budaya Sulawesi Tengah, tari apa itu ya, pamongke ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah diajarkan setiap hari Jumat sore. Nah, bagi orang tua yang anaknya punya bakat itu bisa bergabung atau bisa ikut latihan, ya karena sekolah sudah menyediakan. Bahasa, ya bahasa di Sulawesi ini sudah campur ya. Kalau yang asli kan bahasa Kaini, ya ada Jawa, Bugis, itu model, termasuk model atau kekuatan yang bisa dijadikan sekolah untuk dapat menguatkan dan mengembangkan ya sekolah ke depannya. Model fisik yang kita miliki adalah gedung sekolah, ada kelas. Kalau menurut ibu nyaman tidak kelas kita? Belum nyaman kan, masih panas. Ya, otomatis kalau belajar, ya pasangkan AC. Sebenarnya ruangan ini dirancang ruangan ber-AC dengan trakindo ya. Cuman yang jadi kendala adalah apa? Meteran listriknya kita baru 1.300. Makanya ketika akreditasi kemarin sekolah kita nggak dapat A, ya karena salah satunya adalah listriknya tidak menunjang. Ya, itu termasuk model fisik, pagar itu fisik, lapangan, taman, ya ruang perpustakaan, ruang IT itu masuk model fisik semua, termasuk barang-barang elektronik. Kemudian model lingkungan atau model alam. Ya, model lingkungan atau alam yang dekat dengan sekolah ini yang bisa dijadikan tempat untuk pembelajaran di SD Impres 1 Bina yang mana? Nah, taman apa? Taman sekolah, taman kota, itu bisa ya? Atau yang di dekat Polres itu apa itu? Ya, taman gor, itu bisa dijadikan aset sekolah untuk anak-anak bisa belajar di sana juga. Kemudian modal finansial, ya modal finansial ini terkait ya keuangan. Ya kalau di sekolah ada dana BOS.
Ya. Biasanya ada juga wali murid yang menyumbang, itu masuk di modal finansial. Ya, sebagaimana kita ketahui bos itu terbatas. Ya, dana bos itu terbatas. Sementara pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sekolah itu ya sangat banyak, sehingga terkadang ya kegiatan-kegiatan yang mungkin direncanakan itu tidak berjalan dengan baik atau tidak maksimal. Makanya perlu sekolah itu menggandeng tangan wali murid. Ya, dulu pernah dibentuk itu paguyuban kelas, tapi tidak jalan. Ya, tidak jalan. Ya, inilah terkait materi tentang pengelolaan ya, sumber daya ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Nah, sebenarnya ada satu nama program yang sudah saya rencanakan, tapi belum saya ini nanti ada link materinya setelah ini ya. Membuat sebuah program yang berdampak kepada murid. Karena sekarang ini sekolah programnya itu selalu harus berdampak kepada murid. Ya, tidak boleh membuat program yang tidak mengena langsung kepada murid. Karena apalagi sekarang ya kurikulum merdeka itu ya, agar profil pelajar Pancasila itu wujud ya dalam diri peserta didik. Ya, kalau elemen yang pertama itu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis. Apakah di sekolah kita ini anak-anak sudah bernalar kritis? Ya, belum. Ya, itu yang perlu dipikirkan. Makanya ada kalau dari saya ada program ya, kalau Ibu Anu sudah tahu nama programnya ya. Nama programnya sedikit yang membuat rasa lapar. Ya. Nama programnya Jus Bakmi Pedis. Ya, apa itu Jus Bakmi Pedis? Jumat Sabtu, bakat minat, pengembangan diri di sekolah. Jus Bakmi Pedis. Ya, semua guru penggerak pasti akan diminta untuk membuat sebuah program. Kalau teman saya ada jumpa kita, ya, Jumat pagi, iman takwa. Ya, ada juga Bulisa, budaya literasi sekolah. Ya, jadi disingkat seperti itu ya. Nah, ya, bakat minat, pengembangan diri di sekolah. Kenapa timbul ide seperti itu? Kita lihat banyak bakat dan minat peserta didik kita yang belum tersalurkan atau terakomodir oleh sekolah. Nah, di program ini sekolah bukan hanya membuat program, tapi melihat suara daripada anak-anak kita. Ya, jadi melibatkan murid kita. Program pengembangan apa yang ingin dilakukan? Ya, makanya di situ banyak sekali yang saya sampaikan. Kalau di sekolah kita kan sudah ada karate, ya, pramuka, menari, Arya itu dua-dua ikut, tidak ya? Ada biasa setiap sore itu laki-laki nari pamonte, senang juga saya lihat. Maksudnya ada kegiatan yang bisa membuat anak-anak itu bahagia, ya. Intinya dalam pembelajaran itu anak-anak bahagia, tidak merasa tertekan, ya. Jadi rencananya kalau Jumat Sabtu, Jumat kan sudah jelas kita di pagi hari itu ada zikir, ada tahsinul qiraah, belajar makhrajul huruf untuk perbaikan bacaan Al-Qur'an itu setiap Jumat. Ya, Sabtu ada senam. Ya. Setelah itu ada kerja bakti. Nah, kedepannya kalau memang jadi ini program, ya, di situ ada anak-anak menghafal, karena rencana kemarin kan kita membuat musola ya, sampai hari ini belum terrealisasi. Makanya sholat duhur kita di teras. Ya, itu salah satu memanfaatkan aset yang ada di sekolah.
ya berbasis kekuatan. Tidak punya musola, teras pun jadi. Ada istilahnya itu kan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada musola, teras pun bisa untuk sholat. Iya, terima kasih banyak Bu ya. Iya. Ya, itu ya. Yang punya bakat menggambar, ya sekolah harusnya bisa memfasilitasi itu. Ya, untuk menggambar anak-anak kelas 1 itu jadi. Ada yang punya bakat menjadi dai cilik, ya sekolah harusnya ada program seperti itu. Yang suka memasak, ada program mungkin chef, ya belajar memasak. Nah, dan ini tidak bisa dihandle semuanya oleh guru. Maka penting kita bergandengan tangan dengan wali murid. Kalau ada bapak ibu guru yang bapak wali murid yang mungkin bisa ada tari daerah yang dikuasai, bisa ditularkan atau diajarkan kepada anak-anak kita yang pandai menyanyi misalkan, ya bisa ditularkan. Kemarin ada lomba apa itu? Enggak, yang sudah yang pakai kostum itu. Ya, model. Ya, fashion show. Kalau ada ibu-ibu yang bisa fashion show, bisa diajarkan kepada anak kita. Ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi mulai sekarang sekolah harusnya menggandeng, menjaring wali-wali murid yang memiliki keahlian. Kalau misalkan yang punya keahlian bangunan bisa diajarkan ke anak-anak yang punya hobi seperti itu. Jadi tersalurkan. Siapa tahu bisa nyambung di SMP dan SMA-nya. Jadi bakatnya itu terus, ya. Kalau yang pandai main bola bisa dimasukkan di klub, ya, karena jujur saja di sekolah kita ini tidak punya lapangan. Ada lapangan tapi ya sempit. Kalau main bola otomatis bunga, kaca, pintu, tembok. Nah, makanya sering saya larang untuk main bola. Kalau main bola di mana sih itu? Ya, THU ya. Itu lebih luas, diarahkan sana. Itu bisa menjadi tempat latihan untuk anak-anak kita. Kalau ada orang tua yang pandai main bola, bisa melatih anak-anak kita. Ya, seperti itu. Jadi kita melihat berbasis aset, berbasis kekuatan. Kekuatan apa saja yang ada di sekolah itu, itulah yang akan dikembangkan sehingga sekolah kita ini bisa maju. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan sekolah lain, misalkan terkait tentang pengetahuan, misalkan kalau lomba-lomba matematika, MIPA tidak pernah menang, ya kita bisa bersaing di tempat lain, mungkin hafalannya, ya mungkin jadi dai ciliknya, atau menyanyi solonya, menari tarian-tarian daerah, itu bisa kita bersaing di situ. Ya, jadi ketika terjalin hubungan yang baik antara sekolah dan wali murid serta lingkungan di sekitar ini, maka sekolah itu insya Allah bisa lebih maju. Harapannya seperti itu, ya, sekolah bisa lebih maju lagi. Ya, baik. Ada pertanyaan? Iya, boleh kalau ada orang tua mau memberikan masukan program apa atau anak-anak. Iya, karena ini sasarannya adalah anak-anak, agar anak-anak itu lebih bahagia lagi. Ya, potensi yang ada dalam dirinya itu bisa dimaksimalkan lagi. Ya, karena Padi yakin dan percaya dari 230-an anak ini pasti ada yang punya bakat yang sama kan? Nah, futsal itu berarti dia, ya, kalau ada futsal, ya tinggal kita cari apakah di sekolah kita ini ada yang memiliki kemampuan atau keahlian bermain futsal. Oma, ada saran Oma untuk sekolah agar lebih maju lagi, Ibu? Silakan Ibu. Ya, mungkin di sekolah kita ini wali murid ada yang berwirausaha ya. Nah, itu bisa bekerja sama, mengajarkan anak-anak bagaimana cara berwirausaha. Atau mungkin dibuatkan program 3 bulan sekali, anak-anak
melakukan itu apa namanya? Market day. Terima rapor. Iya, itu anak-anak diajarkan bagaimana cara melakukan jual beli. Kalau bisa mereka yang membuat apa namanya produknya itu lebih bagus lagi. Ya, kalau tidak bisa berarti orang tuanya yang membuat produknya, anaknya dilatih bagaimana cara menjual. Itu bagus sekali. Ya, karena kedepannya seperti itu tantangan di masa depan anak ini lebih berat daripada kita yang dulu. Ya, sekarang anak-anak harus pandai IT. Kalau pandai IT, Pak Adi tidak meragukan itu ya, jago-jago main HP. Ya, kalah Pak Adi kalau main Facebook, ya, Twitter, apa lagi? IG, itu TikTok. Pak Adi aja tidak pernah main TikTok. Oma ada saran, masukan? Iya. Apa Ibu? Harap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru kelas rendah, saya mempunyai usul pun ini kalau umpamanya diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak jadi masalah. Yang penting saya bersuara pagi siang ini. Pertama saya mengamati khususnya di kelas rendah ini barangkali bisa dimasukkan program kalau 1 minggu khususnya di kelas 1 ya, guru agama hanya masuk 1 kali 1 minggu. Dan saya lihat hasilnya kalau saya periksa anak-anak, tidak semuanya tapi sebagian besar belum terlalu menghafal ayat-ayat pendek. Memang ada di dalam 28 orang itu ada yang menghafal surat Al-Ikhlas, tapi tidak semuanya. Begitu juga surat-surat pendek lainnya, Qul sudah bin Nas, Qul sudah bin Falaq, Inna Ataina Al-Kautsar dan semuanya. Barangkali bisa dimasukkan dalam program 1 kali 1 minggu itu ditambah. Kan hanya 1 kali 1 minggu. Bisa barangkali ditambah 2 kali 1 minggu khusus hanya untuk menghafal. Perkenalkan, nama saya Zaira, saya kelas 6B. Dan saya namaku Arya dari kelas 6B juga. Kedepannya ingin menjelaskan harapan yang ingin harapan kedepannya saya ingin sekolah ada program daisi setiap hari Jumat kayak begini, habis berzikir kayak ada membaca puisi, membaca surat-surat pendek, berpidato. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi itu ya berarti ingin menyampaikan memasukkan program dari cilik. Ada yang Oma juga? Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ditanya Ibu Siliana tadi, kalau bisa juga ada praktek sholatnya Pak. Soalnya anakku kan kelas 2. Di rumah itu sudah sholat 5 waktu, cuma biasa masih, kalau di orang tua masih nggak banyak main-mainnya, gerakannya biasa buru-buru kayak gitu. Mungkin kalau di sekolah dia lebih kayak takut dan gurunya kayak gitu. Gerakan-gerakan sholatnya, di rumah sholat 5 waktu, cuma dia buru-buru kalau diajar ini lebih banyak bermainnya kalau kelas 2.
kalau di sekolah mungkin dengar gurunya kan lebih takut dari ini. Jadi itu yang juga kalau bisa cuman apa karena mau sholat ini belum jadi sholat duhanya itu juga maksudnya ingin sholat duha di sekolah ada program sholat duha kayak gitu. Jadi cuma mungkin kendala musola mungkin ya belum jadi. Iya padahal mau sekali kalau sholat duha berjamaah itu kalau pagi sebelum pelajaran ada sholat duha dulu. Soalnya kalau di sekolah sepupunya gitu kan dia sholat duha dulu pagi-pagi gitu. Itu saja Pak yang saya mau sampaikan. Kalau bisa praktek sholatnya karena ini anak saya sholat tapi itu buru-burunya itu maunya cepat-cepat. Jadi saya mau dia betul-betul sudah dari kelas 2 ini sudah betul-betul gerakan sholatnya, bacaan ininya, Qurannya, hafalan Qurannya sudah bagus. Jadi gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan aplaus dulu. Terima kasih buat Ibu wali murid. Kami sangat merespon apa yang Ibu sampaikan. Nah memang kendalanya kita ini program pembuatan musola ini belum jalan, tetapi kami berencana ini Bu, insya Allah di bulan puasa ini kami akan lebih meningkatkan lagi infak. Jadi nanti mohon ibu-ibu yang sudah mendengar ini bisa menjadi perpanjangan tangan kami dari sekolah bahwa untuk bulan puasa ini insya Allah tiap hari nanti kami adakan kotak infak untuk menambah saldo pembuatan musola. Memang kita belum ini Bu, belum jalan karena dananya belum ada sepertiganya dari proposal yang pertama disampaikan itu. Jadi ya nanti ada permintaan baru sibuk nyari. Tapi kalau sudah jauh-jauh hari kita sudah bina anak-anak kita, ada permintaan tinggal ini yang bagus, ini yang bisa. Karena sudah ada datanya kita kan. Itu salah satu keuntungan untuk membuat program. Jadi lomba yang diminta itu SN itu apa itu aja? Kayak atletik, bulu tangkis, renang, bulu bacaan. Jadi yang dilombakan itu atletik, renang, bulu tangkis, karate, silat, senam lantai. Kemudian untuk seni menyanyi, menggambar, kriya anyam, penganyam, kemudian tari kreasi. Itu semua sekolahnya kita kayaknya tahun ini belum ada yang bisa kita andalkan ini. Kalau ada orang tua yang ini Bu, yang barangkali Ibu tahu dia pintar menganyam atau menyanyi, boleh barangkali kami diinfokan supaya kami undang untuk membantu membantu melatih ini. Karena itu yang dilombakan menggambar, itu terutama menggambar. Dulu kalau saya di Palupi itu anak ada Bu sudah kelihatan bakatnya itu dari kelas 2. Jadi dia kemana-mana itu dibawa lomba, akhirnya begitu tinggal itu saja yang dibina jadi bibit. Sampai kelas 4 sudah dibawa, kelas 5 jadi kesempatan 2 tahun karena kalau kelas 6 sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Kelas 6 sudah kelas ujian sudah mau mendaftar di SMP. Yang kelas 6 sudah boleh mulai sekarang cari sekolah di mana kalian akan mendaftar SMP. Jangan diam-diam, cari sudah sekolah. Kalau kamu punya sertifikat, nah ini juga yang mau disampaikan kepada orang tua nanti ini kalau penerimaan rapor. Sertifikat itu bisa membawa anak-anak itu bebas zona. Jadi misalkan ibu mau sekolah anaknya ibu mau sekolah SMP 1, SMP 2 sana